adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat, Sehat. Mungkin angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita. jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang lipat tangan Tuhan berdoa. Ya, kita sungguh-sungguh kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati supaya menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan. Kita bernyanyi buat Tuhan. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk berdiri lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk berdiri lagi. Siap. Daki, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang, hijau membentang, Yesus besertaku. Dayung, lalu di sungai, selang, luas samudra, tenang, luar angkasa, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang, hijau membentang, Yesus besertaku. Dayung, perahu di sungai, selang, luas samudra, terbang, luar angkasa, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena
di dalam kerajaanmu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk setia sampai akhir. Tiba saatnya Tuhan. Kami mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Rapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik, semangat, sehat. Nah, ketemu lagi bersama dengan kakak Anita di sini. Kakak akan bercerita tentang satu murid Yesus yang bernama Stefanus. Nah, kalau kemarin kita sudah memperingati Tuhan Yesus wafat di kayu salib, kemudian bangkit dan juga naik ke surga. Nah, tapi tugas-tugas Tuhan Yesus tidak berhenti di situ saja, dilanjutkan oleh murid-muridnya yang ada di dunia ini. Nah, kisahnya kita akan belajar sama-sama dalam kisah Stefanus. Nah, adik-adik tahu Stefanus ini adalah salah satu murid Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus dan juga penuh dengan iman. Kemudian dia adalah terpilih untuk melayani orang-orang yang miskin. Nah, ini Stefanus ya, yang baju kuning. Stefanus ini orangnya penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia orang yang membela kebenaran ya. Dia orang yang berani sekali. Waktu itu dia memberitakan Injil di tempat itu, dia membuat mujizat-mujizat. Tetapi di mana-mana pasti ada selalu orang yang tidak suka. Nah, ini orang-orang yang tidak suka dan membenci Stefanus. Akhirnya mereka memikirkan gimana ya caranya ya supaya bisa menyingkirkan Stefanus. Mereka memberikan pertanyaan kepada Stefanus untuk menjebak, tapi mereka kalah. Akhirnya mereka memfitnah Stefanus. Mereka bilang kalau Stefanus ini sudah menjelek-jelekkan nama Tuhannya mereka. Akhirnya mereka bersekongkol ya untuk menjatuhkan Stefanus itu, membuat berita yang tidak benar. Akhirnya Stefanus dibawa ke Mahkamah Agung. Di sana Stefanus dihakimi. Mereka memojokkan Stefanus. Pokoknya segala cara apapun mereka keluarkan supaya Stefanus ini dihukum. Mereka memfitnah, mereka bilang kalau orang ini bilang kalau Tuhan Yesus akan merobohkan bait suci dan akan membangunnya kembali seperti itu. Tapi tetap aja mereka kalah. Akhirnya Mahkamah Agungnya bertanya langsung ke Stefanus, apakah benar seperti itu? Lalu Stefanus, karena dia mendapatkan hikmat dari Roh Kudus, dia akhirnya menjawab. Nah, terus mereka melihat, wah, kok mukanya Stefanus kayak malaikat ya, gitu. Mereka mendengar pembelaan Stefanus. Stefanus bilang seperti yang ada di Alkitab ya. Stefanus
menggertakkan gigi, dan karena mereka geram, gregetan gitu ya sama Stefanus, kok pinter banget ya gitu. Akhirnya mereka kalah. Terus mendengar penjelasan tersebut kan, Stefanus menjelaskan dari panjang lebar tentang kisah nenek moyangnya mereka. Lalu ini perdebatan antara Stefanus dan para tua-tua bangsa Yahudi. Nah, akhirnya mereka membawa Stefanus keluar. Nah, tapi masih berdebatnya panjang sekali ya. Tetapi Stefanus tidak kalah karena Stefanus penuh hikmat akan Roh Kudus. Jadi dia berani membela kebenaran, apa yang seharusnya dia katakan. Lalu Stefanus melihat ke langit dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat ada Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu mereka kesal, mereka marah, mereka menyeret Stefanus. Nah Stefanus diseret keluar untuk di tengah-tengah kota, sedangkan mereka sudah siap-siap batu, adik-adik. Mereka mau melempari Stefanus dengan batu karena mau menghukum Stefanus. Nah, di tengah-tengah ketika Stefanus dirajam batu, dilemparin batu, dia sempat berdoa, Tuhan ampuni mereka, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Lalu Stefanus meninggal. Nah, itulah kenapa Stefanus disebut sebagai martir Allah. Nah, apa itu martir? Martir itu adalah orang yang menderita dan mati karena mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, seperti Stefanus tadi. Jadi apa adik-adik yang kita pelajari dari kisah Stefanus ini? Ada 3 ya. Yang pertama yaitu kakak ambil Stefanus ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kakak percaya kita semua sudah menerima Roh Kudus itu. Jadi sama-sama kita belajar untuk berani menceritakan Injil, menceritakan kebenaran itu terhadap orang-orang di luar sana. Ya, kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Yang kedua yaitu hati yang mengampuni. Seperti yang tadi adik-adik lihat, ketika dia dilemparin batu, dia tidak membalas. Ya, sekarang kalau adik-adik dicubit aja, dipukul aja sakit kan ya, apalagi dilemparin batu, ya kan pasti sakit. Tetapi Stefanus tidak membenci orang-orang yang melempari dia batu, tapi dia mengampuni. Dia berdoa buat orang-orang yang sudah melempari batunya itu supaya dosanya tidak ditangguhkan ke mereka. Nah, yang ketiga, yang terakhir, membela kebenaran. Dari sikap hidupnya ini, dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah dan menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan, bahkan setia sampai mati. Jadi yang ketiga ini kesetiaan dan juga membela kebenarannya. Jika kalau adik-adik tahu hal itu benar, adik-adik jangan takut untuk membela ya. Tapi kalau salah ya jangan dibela, ya kan? Itu ya adik-adik ya. Oke. Dan yang terakhir yang kakak mau tekankan yaitu kesetiaannya. Adik-adik di sini semua mau setia kepada Tuhan sampai kita nanti mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Seperti itu ya lagu yang tadi sudah dinyanyikan di awal pujian juga. Yuk, kita mau satu dalam doa. Kita tunduk kepala, lipat tangan, satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang Tuhan berikan melalui firman-Mu sore hari ini Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau belajar 3 hal Tuhan, yaitu kami berani untuk mewartakan Injil-Mu, kami mempunyai hati
selalu mengampuni, juga tidak menyimpan dendam Tuhan. Dan kami juga mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan, setia mengiring Engkau. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Mari Roh Kudus tetap dampingin kami, sertai kami, karena kami tidak mampu Tuhan untuk kami berjalan sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu. Shalom adik-adik semua. Nah, untuk minggu ini kreativitasnya kita akan membuat merpati. Nah, merpati ini adalah lambang Roh Kudus yang sudah menolong kita. Nah, kita akan membuatnya. Kita memerlukan bahan kertas lipat sama bolpen aja ya adik-adik ya. Nah, untuk membuatnya kita akan membuat seperti ini. Kita boleh pilih warnanya, terserah sukanya adik-adik semuanya. Kita pilih salah satu ya. Setelah itu dilipat segitiga seperti ini. Seperti ini ya. Setelah dilipat kembali ya, berbentuk segitiga yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Setelah itu dilipat lagi ya. Lebih kecil lagi ya segitiganya, dilipat ke sini dan juga sebaliknya juga dilipat ya. Nah, oke. Setelah jadi dilipat lagi yang segitiganya yang sini ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, terus yang baliknya juga sama ya. Oke. Setelah dilipat semua, dibuka ya. Setelah dibuka akan ada garis. Buka. Nah, garisnya ini kan ada garis. Ini dilipat ke dalam. Nah, ini yang sini juga sama ya. Dilipat ke dalam lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, kita membuat palanya seperti ini ya. Jadi ini dilipat ke atas seperti ini, kecil. Setelah itu kan ada garis. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita membuat sayapnya. Jadi sayapnya tinggal gini aja. Ini. Nah, yang baliknya juga sama. Oke. Nah, seperti ini ya bentuknya. Oke. Setelah itu tinggal membuat apa? Ekornya. Untuk membuat ekornya seperti ini. Ini kan dibuka. Ini. Yang bagian bawah ini seperti ini. Setelah itu nah, jadi seperti ini. Ini belum selesai ya dia. Belum selesai dibuat.
merpati. Apa tadi merpati artinya? Merpati adalah sebagai lambang Roh Kudus yang sudah menolong kita. Oke, jangan lupa merpatinya ini di video, terus dikirimkan minggu depan jam 5 sore. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Yang di rumah silakan dipersiapkan dulu. Bisa dimasukkan amplop, nanti waktu papi itu ke rumah kalian masing-masing bisa dititipkan. Atau kalau ada datang ke gereja bisa dikasihkan ke rumah itu ya. Jadi kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan kami boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yo. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran yang Engkau berikan. Engkau telah setia sampai mati untuk menebus dosa kami. Kami berbahagia karena Engkau sudah bangkit dan sekarang ada di surga menunggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Biarlah kami memiliki sifat setia seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami masih kecil, tetapi kami mau belajar untuk menaruh setia, beribadah kepada Tuhan, beribadah dan melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Engkau memberkati mama papa kami, memberkati om tante, kakek nenek, bahkan semua teman-teman dan kakak-kakak rohani diberkati Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini dalam kesulitan ekonomi, Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya perlindungan-Mu itu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.